Halo teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam channel saya, channel Engineer Toys, channel yang membahas tentang file, ilmu, dan bahan proyek, terutama proyek dari konstruksi teknik sipil. Nah, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan menyajikan suatu video tutorial ataupun video cara bagaimana cara membuat suatu dokumen penawaran tender. Jadi sebagaimana kita ketahui, apalagi bagi junior teknik sipil, bahwasanya untuk menggapai ataupun menggait suatu proyek dari pemerintah ada mekanisme yang namanya tender. Jadi di atas 250 juta pagu paket maka dilaksanakan tender. Nah, pada saat kita akan mengikuti tender, ada suatu sesi yang namanya itu memasukkan dokumen penawaran tender. Jadi sistemnya perusahaan calon pelaksana itu kontraktor memasukkan dokumen penawaran tender tersebut sebagai data penawarannya. Nah, sedikit kita cerita pengalaman. Dokumen penawaran tender ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dibuat, bukan juga sesuatu hal yang sulit untuk dibuat. Jadi dia, jika memang kita bisa belajar dan menguasai caranya, akan tentu sangat mudah untuk membuatnya, hanya butuh waktu dalam proses pembuatannya. Namun saya mau menyampaikan kepada junior teknik sipil terutama bahwasanya jasa pembuatan dokumen penawaran tender ini bisa menjadi suatu lahan ataupun suatu ladang bagi teman-teman semua junior teknik sipil dalam hal mendapatkan penambahan pendapatan, baik itu tender proyek konstruksi maupun tender proyek non konstruksi. Nah, saya ingin berbagi sedikit pengalaman. Sampai dengan saat ini saya sekaligus sebagai admin masih menerima jasa jasa pembuatan dokumen penawaran tender ini. Jadi saya mulai dari tahun 2010 sampai dengan saat ini masih dipercaya oleh rekan-rekan relasi-relasi yang telah terbangun dahulu untuk membuatkan dokumen penawaran tender mereka. Jadi biaya untuk saat ini per satu paket, per satu proyek, per satu perusahaan itu di bawah pagu 5M proyeknya saya ngambil jasa ongkos pembuatannya itu 3 juta sampai dengan 4 juta rupiah, tergantung kerumitan dan kesulitan lampiran dokumen yang diminta. Jadi bagi adik-adik sekalian ataupun bagi pemula ataupun yang ingin mendalami, ini menjadi suatu bisa menjadi suatu pendapatan tambahan ataupun penghasilan sampingan jika memang kita bisa menguasainya dengan baik dan benar. Jadi dari mana kita bisa mendapatkan orderan itu? Yang pertama sekali, kita harus membangun suatu relasi ataupun jaringan dengan para rekanan, sehingga dengan begitu jika kemampuan kita memang sudah dianggap mereka itu layak, maka besok lusa orderan itu akan mengalir secara apa ya namanya, secara seperti aliran kepercayaan bahwasanya apabila yang kita buat itu bagus, tidak cacat, mungkin kepercayaan itu akan selalu tumbuh dan kita akan selalu mengalir orderan tersebut. Jadi saya rasa kalau memang ada rekan-rekan ataupun teman-teman yang ingin mendalami, inilah video tutorial yang bisa rekan-rekan jadikan acuan dasar sebagai cara membuat dokumen penawaran tender. Baik rekan-rekan sekalian, untuk lebih detail dan jelasnya bisa langsung dilihat video tutorialnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cara pembuatannya, kita harus mempersiapkan 2 item. Yang pertama adalah ID perusahaan dan password perusahaan untuk kita masuki ke dalam akun LPSI untuk kita mendaftar
Yang kedua adalah koneksi internet yang stabil. Internet tidak perlu kencang, tapi jangan leleh. Artinya hanya perlu kestabilan. Karena kita tidak mengunggah ataupun mengunduh file yang besar, namun butuh internet yang stabil. Jadi saya rasa rekan-rekan bisa memulai dari sekarang. Silakan disimak video tutorialnya. Nah, rekan-rekan sekalian, kini kita sudah memasuki untuk tahap pertama, yaitu mendaftar dulu mendaftar dulu kepada paket tender yang akan kita ikuti dan mendownload bahan dokumen tendernya. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam portal LPSE. Nah, saya sedikit jelaskan bahwasanya kita bisa memasuki paket manapun di seluruh wilayah Indonesia dengan LPSE alamatnya masing-masing. Misalnya teman-teman atau rekan-rekan sekalian mau mengikuti tender di provinsi rekan-rekan sekalian, tinggal isikan LPSE-nya. Oke, tahap yang pertama saya masuk melalui Google. Di sini kita tinggal isikan LPSE mana yang hendak kita masuk. Jadi bisa LPSE Aceh, LPSE Sumut, LPSE Kota Medan dan sebagainya, serta LPSE kementerian, baik itu PUPR, Dinas Olahraga dan lain sebagainya. Cuman pada saat ini karena saya sedang membuat dokumen penawaran tender sebanyak 5 paket, kebetulan kita masuknya di LPSE Kemenak atau Kementerian Agama. Jadi langsung kita isikan di Google LPSE Kemenak atau Kementerian Agama boleh. Oke, langsung kita lihat di portalnya. Nah, seperti ini. Ini adalah halaman pertama portal untuk LPSE pada saat kita akan mendaftar di paket proyek tender tersebut. Langsung kita login. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya kita harus mempersiapkan user ID dan password perusahaan. Oke, di sini saya pakai perusahaan saya. Nah, untuk passwordnya adalah bisa dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Langsung kita login. Nah, seperti ini rekan-rekan sekalian. Kita sudah memasuki di portalnya LPSE Kementerian Agama. Jadi kita untuk melihat paketnya langsung kita klik paket baru. Jadi langsung klik paket baru. Nah, ini adalah keseluruhan daripada paket yang sedang ditayangkan ataupun ditenderkan di LPSE Kementerian Agama. Nah, di sini ada tampilan 25, kita mengambil 100. Oke. Nah, di sini kita bisa memilih paket mana, proyek mana yang akan kita ikuti tendernya. Baik. Nah, karena saya memilih sebelumnya akan mengikuti ini paket untuk wilayah Kecamatan Matangkuli. Jadi kalau rekan-rekan belum ada yang mau diikuti secara khusus, boleh memilih yang mana saja. Namun saran saya terlebih dahulunya harus memikirkan aspek-aspek fungsional, aspek-aspek rasional daripada tujuan tender kita. Itu ada saya jelaskan di blog saya di sudutsipil.site. Jadi langsung kita klik saja untuk mendaftar satu nama paketnya seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini pernyataan daripada LPSE tentang fakta integritas kita untuk mengikuti tender tersebut. Langsung kita klik di sini setuju dan ikut tender. Oke. Nah, saat ini kita sudah terdaftar untuk mengikuti tender di paket yang tadi, yaitu
yaitu gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Matangkuli. Nah, langsung kita klik di sini. Oke, di sini sudah tampil seperti ini. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan ataupun amati sebagai pembuat dokumen tender adalah jadwal. Ini adalah suatu item yang sangat krusial yang harus kita amati. Kenapa? Kita harus melihat dulu jadwalnya. Jadi jadwal seperti ini. Pada saat ini, saat ini adalah tanggal 18 Mei 2020. Sehingga kita harus cek dulu kapan penguploadan ataupun pemasukan dokumen penawarannya terakhir. Jadi jangan sampai kita tidak punya waktu, durasi untuk membuat dokumennya, karena proses untuk membuat dokumen penawaran itu butuh waktu sampai dengan 1 sampai dengan 3 hari kerja. Jadi di sini sudah nampak upload dokumen penawarannya adalah dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Mei jam 10.59. Jadi saat ini adalah tanggal 18 Mei. Jadi kita masih punya waktu 1, 2, 3, 4 hari terhitung dari hari ini. Jadi insya Allah selesai dokumennya untuk dokumen penawaran tender. Oke, jadwal sudah kita amati dan monitor, tidak ada kendala. Oke, selanjutnya kita cek pertanyaan dan jawaban dari Pokja tentang Awijing. Oke, di sini sudah ada semuanya seperti ini. Nah, ini tidak terlalu mempengaruhi karena nanti jika ada pun adendum akan diupload oleh Pokjanya. Namun untuk sekilas juga perlu kita perhatikan. Nah, selanjutnya adalah langkah untuk melihat dan memonitor serta membedah kupas tuntas tentang dokumen pemilihannya. Langsung kita klik di sini di dokumen pemilihan. Nah, di sini sudah keluar dokumen pemilihannya. Nah, rekan-rekan bisa lihat sendiri apa yang mesti kita cek terlebih dahulu. Oke, saya kembali. Saya lupa tadi jelaskan selapis tentang kualifikasi. Nah, kita harus melihat dulu kualifikasinya cocok nggak dengan perusahaan yang kita ingin daftar. Nah, di sini sudah ada persyaratan kualifikasinya. Misalkan SBU diminta BG 009. Kita perusahaan yang sedang mendaftar ini ada nggak masuk bidang BG 009 ini? Oke, kemudian ada nggak pajak SPT tahunan untuk 2019? Perusahaan ini sudah melapor nggak untuk SPT tahunan 2019? Kemudian untuk kualifikasinya adalah perusahaan kecil. Artinya perusahaan menengah dan perusahaan besar itu tidak bisa masuk. Jadi apabila pun ada di sini disebutkan perusahaan besar, maka perusahaan kecil tidak boleh masuk. Oke, itu untuk sekilas kualifikasi. Nah, terkait dengan dokumen pemilihan, di sini rekan-rekan bisa melihat, langsung kita klik di sini. Nah, ini adalah dokumen pemilihan tentang pendahuluan. Di sini kita tinggal download untuk dokumen full setnya. Nah, biasanya saya pribadi bagi orang yang membuat dokumen penawaran ini adalah item inilah yang harus saya perhatikan terlebih dahulu. Ini adalah daftar lampiran yang harus kita lampirkan di dalam dokumen penawaran tender. Artinya item dari 1 sampai dengan 14 ini harus ada dan wajib ada dilampirkan. Apabila tidak ada, maka dokumen penawaran tender kita dianggap gugur ataupun dibuang ke tong sampah. Oke, itu bahasa halusnya. Nah, ini adalah misalnya seperti masa berlaku penawaran itu sudah termasuk ke dalam sistem. Surat penawaran sudah termasuk ke dalam sistem. Spesifikasi teknis dan identitas nanti akan saya berikan contoh file dan cara membuatnya. Tenaga teknis itu daftar personil manajerial. Personil yang harus kita lampirkan berikut dengan SKT atau SKA-nya, lampiran-lampiran pendukungnya seperti KTP, NPWP dan segala macam. Kemudian TKDN. Nah, TKDN ini apabila memang ada barang import ataupun prioritas barang dalam negeri, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian metode pelaksanaan, ini pun menjadi suatu item yang krusial ataupun rohnya daripada dokumen penawaran tender adalah metode pelaksanaan. Kemudian jadwal pelaksanaan kurva S ataupun disebut dengan schedule. Daftar personil manajerial dengan tenaga teknis ini sama.
hanya berbeda judul. Nanti bisa kita bagi dua cara uploadnya. Kemudian daftar peralatan, BOQ, struktur organisasi, RKK, dan segala macam. Nah, ini item yang harus kita lampirkan dan kita buat di dalam dokumen penawaran tender kita. Nah, yang lainnya, hal yang pertama yang harus kita download adalah BOQ-nya. Nah, kita download. Nah, langsung kemudian kita download gambar. Kenapa kita harus mendownload gambar? Karena sebagai anak teknik yang bisa membuat dan menganalisis, ketika kita membuat BOQ ataupun mengisi bill of quantity-nya, maka kita juga harus mensinkronkan dengan gambar kerjanya. Nah, seperti ini. Ini adalah BOQ-nya. Jadi, ketika kita mengisi ini, kita juga mencocokkan dengan gambar kerjanya. Seperti ini. Misalnya di BOQ-nya ada tersebut keramik 40 ini kan sudah dimerahkan. Jadi ada sesuatu yang di sini. Berarti di gambarnya ada nggak keramik? Nah, jika tidak ada, berarti yang dipakai tetap BOQ, tetapi kita lihat kepada volume seperti ini merah, di volumenya adalah 0, sehingga ini tidak ada item. Jadi dalam dokumen penawaran tender ini kita bisa hapus, tidak usah kita input, walaupun di dalam BOQ-nya disebut, karena volumenya adalah 0. Seperti yang lain, ini warna merah juga seperti itu. Nah, inilah fungsi kenapa yang membuat dokumen penawaran tender tuh seyogyanya adalah anak teknik, karena dia mempunyai kemampuan untuk menganalisis antara gambar kerja dan BOQ yang tersedia. Jadi bukan saya mengatakan yang non teknik itu tidak bisa, tetapi untuk kemampuan menganalisisnya saya pikir masih lebih kepada backgroundnya teknik sipil. Baik, selanjutnya bisa di-download RKS jika dibutuhkan, dan langsung kita masuk kepada proses penyiapan dokumen penawaran tendernya. Nah, bagi rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, untuk meminim durasi siar ini tidak jenuh bagi teman-teman sekalian, jadi saya membagi partnya. Nanti ada lanjutan daripada video ini tentang penyiapan ataupun pembuatan dokumen penawaran tendernya. Jadi kalau memang ini bermanfaat dan menjadi suatu faedah ilmu bagi rekan-rekan sekalian, silahkan di subscribe, dan apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya mungkin sedetil dan semampu yang saya bisa, dan sesuai dengan ilmu yang saya punya. Oke, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesilapan ataupun kekhilafan kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum